Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mereview materi tema 8, subtema 1. Yuk kalian sambil buka buku tema kalian, sambil disimak video dari Ibu. Sebelum belajar, kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran hari ini. Kita mulai dengan mata pelajaran PKN. Materi PKN pada subtema 1 kita masih membahas tentang keberagaman budaya di Indonesia. Keanekaragaman budaya Indonesia bisa kita lihat salah satunya dengan rumah adat. Keberagaman bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Contoh di Kalimantan ada rumah bentang. Rumah panjang atau biasa disebut dengan rumah adat Betang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Keunikan rumah Bentang Uluk Palin ini dia bisa dihuni lebih dari 500 jiwa. Ya, kurang lebihnya 130 kepala keluarga. Rumah bentang ini berbentuk panjang, ya, karena bisa menampung banyak orang. Selain rumah di Kalimantan, ada juga contoh keunikan rumah joglo atau ada di Jawa Timur. Bentuknya seperti limas atau dara gepak yang memiliki 2 ruangan, yaitu pendopo dan balai pertemuan. Selain rumah adat, keberaneka-ragaman bangsa Indonesia seperti adanya bahasa daerah, pakaian adat, ada rumah adat, tarian adat, ya. Makanan-makanan khas daerah pun juga termasuk keberagaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Bagaimana sikap kita untuk bertoleransi atas keberagaman budaya di lingkungan kita? Ya, menghormati sesama dengan menjalankan ibadah, mengucapkan selamat hari raya kepada teman, berteman dengan semua tanpa memilih suku budaya asalnya. Oke, kita lanjut yuk sekarang ke pelajaran bahasa Indonesia di subtema 1. Kali ini kita masih membahas tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Pengertian teks fiksi adalah suatu karya sastra, adapun karya sastra terbagi menjadi 2, yaitu karya sastra fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri dari fiksi terdapat bagian lakon, terdapat kejadian yang dilakonkan, bahasa tidak seragam dan memiliki urutan cerita. Unsur-unsur cerita fiksi ada tema, ada alur, ada latar, ada tokoh, dan juga ada watak. Untuk pengertiannya bisa kalian baca di layar kalian ya. Dan untuk teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membedakan mana teks fiksi dan non-fiksi, pastinya kalian harus membaca dan mencatat gagasan pokoknya, apakah ini termasuk teks fiksi atau non-fiksi. Biasanya pada teks non-fiksi tersusun dari beberapa bagian: pengantar, pemunculan masalah, dan penyelesaian masalah. Jadi kalian sudah tahu ya bedanya teks fiksi dan non-fiksi. Yuk sekarang kita lanjut ke mapel IPA. Pada mapel IPA ini di subtema 1 kita masih membahas tentang air, baik siklus air dan bagaimana terjadinya hujan, bagaimana kita untuk menghemat air agar tidak habis. Air sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Bagi manusia, air sangat dibutuhkan karena pada tubuh manusia terdiri dari 73% adalah air. Manfaat-manfaat air pasti kalian sudah tahu ya untuk kehidupan kita sehari-hari, baik keperluan rumah tangga, baik untuk makan ya. Dan manfaat selain dari manusia juga manfaat bagi hewan. Hewan ada yang bertempat tinggal di air, ada juga sebagai alat perlindungan, dan juga untuk minum.
Manfaat air selain bagi manusia dan bagi hewan juga bermanfaat bagi tumbuhan. Salah satunya menjadi pelarut bagi zat hara dan juga menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara tersebut. Air juga menjadi bahan dasar pada proses fotosintesis. Jika kalian perhatikan di layar kalian, ada gambar kegiatan yang membutuhkan air di rumah. Salah satunya seperti mandi, memasak, mencuci baju, mengepel, menyiram tanaman. Jadi kita tidak akan pernah bisa lepas dari air. Bagaimana siklus air itu terjadi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Di sini Ibu menjelaskan siklus pendek atau siklus kecil. Jadi dari air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, kita sebut evaporasi, terjadi kondensasi dan pembentukan awan, lalu turun hujan ke permukaan laut. Selanjutnya kita juga ada siklus sedang. Siklus sedang, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, terjadi evaporasi, lalu uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, kondensasi dan pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan, lalu air mengalir dari sungai menuju laut kembali. Dan yang terakhir adalah siklus besar atau siklus panjang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, lalu uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es, awan bergerak tiup angin ke darat, pembentukan awan, turun salju, pembentukan gletser mencair, dan airnya masuk ke permukaan lalu mendarat ke laut. Kalian perhatikan gambar siklus air ya, yang tadi sudah dijelaskan ada 3 jenis siklus air: kecil, sedang, dan besar. Kalian bisa lihat tampilan di layar kalian, itu siklus air secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke mata pelajaran IPS. Pada subtema 1, mata pelajaran IPS kita membahas tentang kegiatan ekonomi. Setiap manusia pasti akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Jenis kegiatan ekonomi berdasarkan tujuannya ada kegiatan produksi, ada distribusi, dan juga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi berdasarkan objeknya ada kegiatan ekonomi agraris dan ekstraktif. Kalau agraris biasanya memanfaatkan keadaan dan sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, perkebunan, pengelolaan hutan, dan perikanan. Selain kegiatan ekonomi tadi yang agraris, ada juga kegiatan ekonomi non-agraris seperti pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Tidak sepenuhnya memanfaatkan sumber daya alam. Umumnya ada di daerah perkotaan. Di sini Ibu mencoba menjelaskan tentang jenis ekonomi non-agraris yang tadi perindustrian, perdagangan, dan jasa. Berikut dengan ciri-ciri dari perindustrian, perdagangan, dan jasa. Silakan kalian simak. Oke, terakhir mata pelajaran SBDP. Pada subtema 1, kita membahas tentang tangga nada. Kalian mungkin sudah pernah ingat ya, tangga nada diatonis dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Pada subtema 1 ini kita akan bernyanyi lagu Air Terjun. Apakah kalian masih ingat lagu Air Terjun? Lagu Air Terjun diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nada dasarnya adalah Do dengan birama 6/8. Selain lagu Air Terjun, kita juga mempelajari lagu Kampungku. Lagu Kampungku ini ciptaan dari A.T. Mahmud dengan nada dasar Do dan birama 3/4. Temponya agak lebih cepat ya.
Dari dua lagu tersebut, Air Terjun dan Kampungku, kita jadi bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan tangga nada mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor ini memiliki interval jarak nada 1, 1,5, 1, 1, 1, setengah. Ciri-cirinya biasanya lagunya lebih bersemangat. Selanjutnya, tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak nada 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Cirinya, diatonis minor lagunya lebih bersifat sedih atau kurang bersemangat. Baik anak-anak, sekian pembelajaran mereview kembali materi di subtema 1. Semoga dengan seperti ini kalian memudahkan dalam memahami pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.